Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-11 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Bapak Preses AKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dan seluruh pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Pada minggu ke-11 setelah Trinitatis ini, kita diarahkan untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 24 ayat yang pertama. Tatap Hamion. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dalam pelbagai cara Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri kami dan memohon kepadamu. Berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 187 ayat 3. Denggando Panogum. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini,
yaitu yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 13-14. Demikian dikatakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 240, ayat 2. O Hamuna Naporsea. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan menghendaki agar kami menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Namun terkadang kami hanya mengasihani diri sendiri, tidak rela berkorban untuk kebaikan sesama. Kami cenderung mengikuti keinginan kami sendiri. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Tiada yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 715 ayat yang pertama. Balgado holong mi. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Yeremia 2 ayat 4 sampai 13. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernumbuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu, aku akan berbantah lagi dengan kamu, demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah, apakah ada terjadi yang seperti ini? Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikian firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 273, ayat yang pertama. Yesus Tuhanku, Rajai Ma'au.
Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil mempersiapkan persembahan 1A dan 1B dan mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 242 ayat yang pertama. Rahis jala maul tutu. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah Minggu 11 setelah Trinitatis, tertulis dalam Matius 16 ayat 21 sampai 28. Saya akan membaca untuk kita semuanya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya,
diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal yang membuat diri kita sulit digerakkan oleh kehendak Allah adalah ketika kehendak kita yang menyelubungi seluruh kehidupan kita. Ketika kehendak kita itu yang mendominasi bagaimana kita bisa mengalami kuasa Allah, sebab segalanya akan ditentukan pikiran dan perasaan kita sendiri. Mungkin kita dengan hebat bisa memberi argumentasi dan penjelasan tentang apa dan bagaimana kehendak dan rencana Allah, sembari kita bubuhi dengan ayat-ayat Alkitab yang relevan dengan pemahaman itu. Namun itu tidak pernah bisa membuat kita mengalami kegerakan Allah yang menjadikan kita melebur kepada kehendak Allah. Sebab sepintar apapun kita, sejenius apapun kita, itu tidak akan pernah bisa membuat kita memahami kehendak Allah dengan sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus menjelaskan bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga, Petrus dengan segala kemampuan berpikir dan kekuatan dirinya menyanggah itu dengan berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Sepintas itu adalah kepedulian Petrus kepada Yesus, sekaligus juga pemikiran logis Petrus bahwa anak Allah tidak akan dibiarkan Allah menderita dan mati. Orang yang diurapi Allah tidak akan sakit dan mati. Sungguh sangat masuk akal memang. Bisa saja kita berpikir hal yang sama atau bahkan menginginkan hal yang sama, bahwa jika kita diurapi Allah dan menerima kuasa dari Allah, maka kita tidak akan menderita lagi. Atau dengan kata lain, jika sudah mengikut Tuhan dan taat kepadanya, maka tidak ada hal buruk lagi yang akan terjadi dengan kita. Ternyata tidak demikian. Itu adalah hal yang salah. Bahkan Yesus menegur dengan keras pemikiran yang sedemikian dengan berkata, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kita ini terlalu kecil untuk memahami Tuhan Allah. Kita terlalu lemah untuk mengerti kekuatan dan kuasa Allah. Kita mesti menyadari dan merendahkan diri dalam penyangkalan diri, agar tujuan dan kehendak Allah itu benar-benar nyata. Tuhan Yesus melakukan itu agar penebusan dan penyelamatan terjadi bagi umat manusia. Yesus mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus tidak memprioritaskan kepintaran dan pengetahuan yang mumpuni akan dunia ini. Tuhan Yesus membutuhkan ketaatan yang total untuk menyangkal diri dan membiarkan diri diisi oleh kehendak Allah. Ketaatan dengan total itu bahkan mengabaikan untung rugi, mengabaikan kalkulasi matematis dunia yang menjadikan kita membuat skala prioritas yang beragam agar kita bisa mempertahankan hidup yang aman dan nyaman di dunia ini. Dan bahkan tidak mau diatur oleh Allah dengan dalih tidak mau kehilangan keamanan dan kenyamanan hidup. Tentang hal itu, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memerolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh ke seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh menjadi pengikut Kristus itu tidaklah mudah.
namun itu menyelamatkan, sebab kita semua tidak selamanya ada di dunia ini. Apa yang kita harapkan dari hidup yang singkat ini? Bukankah semestinya kita memiliki orientasi hidup yang lebih jauh ke depan untuk menapaki jalan-jalan kehidupan kekal yang disediakan Tuhan Yesus bagi kita? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Maka marilah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Masuadahod diri, mamorsan silang, jala mangihuton Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur jika Tuhan melayakkan kami menjadi pengikut-Mu. Namun hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk bertanya kepada diri kami sendiri. Sudah bagaimanakah pemahaman kami ketika kami menjadi pengikut-Mu? Bahkan sering kami berpikir ketika mengikut Engkau, kami terhindar dari berbagai kesulitan dan penderitaan. Hari ini firman-Mu mengajar kami, jika kami benar-benar mengikut Engkau, kami harus menyangkal diri, harus memikul salib, lalu mengikut Engkau. Itu berarti adalah bahwa kami harus bersedia keluar dari zona aman kehidupan kami demi Namamu, demi panggilan-Mu. Maka ajarlah kami ketika kami mengalami penderitaan, itu bukan berarti kami sedang Engkau tinggalkan dan tidak Engkau pedulikan. Tetapi kami semakin dimatangkan menjadi pengikut-Mu yang setia. Ajarlah kami untuk menyangkal diri kami, masuadahon diri nami, supaya kami benar-benar dilayakkan menjadi pengikut-Mu yang setia. Mampukan kami melewati semua penderitaan, semua kesulitan. Ketika itu kami alami sebagai kami adalah pengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami dan mampukan kami menjadi pengikut-Mu yang setia untuk tidak mengedepankan kepentingan kami, tetapi mengutamakan panggilan Tuhan atas hidup kami. Dengarkan doa kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 698 sambil memberikan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!